pembelajaran. Ketua kelas boleh tolong bikin doanya. Ketua kelas bikin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang ini, berdoa. Sekarang absensi dulu ya. Ahmad Amrullah, Andi Kurniawan, Anura Dwi, Wahyuni, Zahra. Sebelum itu terakhir materinya sampai anekdot kan? Coba keluarkan buku LKS masuk buka halaman 30. Halaman berapa? Halaman 30. Sudah? Ada yang pernah nonton YouTube? Ya kan? Biasanya kalau nonton YouTube itu kalian nonton apa? Nadia Omara. God design. Dalam film God design. Boy. Filipin. God design. Filipin. Ada yang tahu Raditya Dika? Enggak. Tahu. Apa? Raditya Dika itu pekerjaannya itu apa? Influencer. Bahasa Indonesianya apa? Kita bisa bahasa Indonesia. Raditya itu pekerjaannya itu sebagai pemuka. Nah, ada yang pernah nonton stand up comedy? Ya. Nah, biasanya di stand up comedy itu orang ngapain? Melawak, lucu. Itu biasanya kalau ngapain tuh mereka melawak? Hibur. Nah, persamaannya sama anekdot itu kira-kira apa? Stand up comedy sama teks anekdot itu apa? Sama-sama apa? Oh, kamu yang jawab? Coba lebih besar suaranya. Lebih kera. Jangan malu. Abang dan malu. Betul. Persamaan stand up comedy sama teks anekdot itu sama-sama dia menghibur. Nah, biasanya kalau di teks anekdot itu dia tuh bersifat menyindir juga. Tapi di ngelawak kira-kira bisa menyindir apa enggak? Bisa. Bedanya teks anekdot sama stand up comedy itu apa? Ada yang tahu nggak? Dan aku ini Apa? Stand up comedy. Betul. Bisa sekarang nggak sekarang? Kalau stand up comedy itu stand up comedy. Komedi itu kalau stand up itu betul. Jadi kalau stand up comedy itu penyampaiannya itu secara langsung atau secara lisan, tapi kalau teks anekdot itu berbentuk tulisan. betul. Jadi tujuan kita mempelajari teks anekdot itu apa? Baca menulis. Untuk mengetahui bagaimana cara mengkritik seseorang dengan cara betul. Kamu bilang yang aku tadi? Pelangi. Boleh tepuk tangan buat kalian sekolah itu ngapain kira-kira? Main bu. Mau main, mau belajar. Itu kata Pak Kezeki itu. Iya, teman-teman. Boleh saya tunjuk satu orang buat kasih kita kata-kata motivasi hari ini? Apa? Kita ketua kelas aja. Dan Pak Sola. Kamu mau? Mau? Oh boleh, ayo. Oke. Salah ya kalau bawa coba semua jangan sampai demi meraih masa depan. Bawa.
pendapat, kritik, tanggapan atau penilaian. Kalian pernah nggak mengkritik seseorang? Pernah. Kalian selalu kayak Ayah yang lain. Ayo dong Bu, ayo yang lain jadi bilang. contohnya kalian misalnya nih lagi di satu perkumpulan, kayak kalian di satu kelas ini misalnya, dan kalian semua pakai baju pramuka nih sekarang, tiba-tiba ada yang pakai putih abu. Kira-kira gimana cara kalian negur teman kalian itu? Hei, Kalian kok pakai baju itu? Kira kalau pakai baju itu harusnya pakai baju pramuka. Nah, kalau menegur orang lain harus punya sopan santun. Jadi kalian nggak bisa langsung bilang, kamu nggak tahu ya hari ini hari apa? Main sopan baju aja. Nah, kalian nggak bisa bilang kayak gitu. Karena untuk mengkritik seseorang itu harus sopan santun, nggak boleh dari hati orang. Selanjutnya, teks anekdot itu tujuannya apa tadi? Menghibur. Terus apa? Nah, ini yang dua ini adalah tujuan dari teks anekdot. Tujuannya adalah untuk menghibur. Nah, di saat menghibur itu berarti dalam satu teks itu dia itu ada unsur humornya. Tahu kan unsur humor itu apa? Unsur yang mengandung sesuatu yang lucu. Jadi kalau dalam teks itu ada sesuatu yang lucu dan itu bisa buat kalian ketawa, berarti dia mengandung humor. Nah, yang kedua, tujuannya itu adalah untuk memberikan kritik. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau kita mau mengkritik orang itu harus apa? Halus, tidak muluk, selanjutnya ada yang tahu fungsi teks anekdot itu apa? Saya tahu. Apa? Siapa yang bilang saya tahu? Ini ada yang adalah tahu? kami. Ayo. Boleh dijawab. Untuk menghibur, menyampaikan kritik, memberikan sindiran, atau menggambarkan suatu kejadian dengan cara yang lucu dan menarik. Betul. Nah, karena memberikan kritik ini biasanya di dalam teks anekdot itu isinya itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama secara tersirat dan secara tersurat. Secara tersurat itu maksudnya seperti apa? Ada yang tahu? Kalau dia secara tersurat itu berarti dia langsung ada di tulisan itu, di teks itu. Misalnya nih, kritiknya itu tentang pemerintah, dia langsung bilang lebih baik kebijakan hari ini diganti dengan kebijakan yang lain. Langsung ada di teksnya. Tetapi kalau dia tersirat itu berarti bukan yang tersembunyi atau tidak dijelaskan secara langsung. Betul. Kalian tahu nggak yang kata-kata yang bilang ada udang di balik batu? Tahu. Nah, itu maksudnya tersirat. Kan kalau dipikirin ada udang di balik batu, ya udah mau ngapain? Tapi kalau itu maksudnya untuk menyindir seseorang, berarti kalian kan ada sesuatu maksudnya dari kata ada udang di balik batu itu. Coba sekarang buka halaman 32. Nah, di sana di bagian B yang membentuk struktur teks dan menyebabkan tunggal dan atau anekdot itu ada menyebutkan ciri-ciri teks anekdot. Coba sekarang semuanya baca ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot tadi ada berapa? Nah, yang pertama itu apa tadi? Artinya kalau di dalam teks anekdot itu ada bagian yang lucu, berarti itu betul mengandung suatu humor atau bentuk lucuan. Yang kedua bersifat menggelitik. Artinya itu dapat membuat kalian terhibur. Pokoknya kalau kalian baca teks, nah kalian tuh pengen ketawa. Baca teks itu berarti dia termasuk menggelitik. Yang ketiga itu memiliki tujuan tertentu. Tadi tujuannya kan ada dua, apa? Menghibur dan memberikan kritik. Nah, yang keempat itu bersifat menyindir atau mengkritik. Yang kelima bisa jadi mengangkat cerita mengenai orang penting. Nah, contohnya itu kayak Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Tahu. Nah, dia tuh orang penting. Karena apa? Karena
Kalau kalian tanyain orang lain, tahu Gunawan nggak? Pasti rata-rata jawabannya tahu. Kalian ada yang suka nonton artis atau siapa? Ayo. Biasanya kalian tahu artis siapa? Panjainan. Jule. Siapa? Panjainan. Kamu ikut? Raffi Ahmad deh, tahu Raffi Ahmad? Ciko, tahu Ciko? Sekarang halaman 31 ya? Siapa? Teks anekdot. Udah buka bagian struktur teks anekdot? Udah. Yang pertama itu abstrak. Abstrak itu penggambaran dari suatu cerita teks anekdot itu. Tapi dia itu membuka bagian pentingnya. Misalnya kayak dia mencurinya keledai atau dia salah hitung keledai. Nah itu bagiannya. Nah abstrak ini bersifat apa? Opsional artinya? Boleh ada boleh enggak. Jadi misalnya kalian sekarang buat teks anekdot nih. Kalian mau taruh abstrak juga boleh, mau kalian nggak taruhin juga boleh. Yang kedua itu orientasi. Orientasi itu apa? Betul, pengenalan. Nah, di bagian orientasi ini dia biasanya panjang di teks anekdot. Ada yang tahu kenapa? Karena isi. Ya, sih karena isinya. Karena dia itu mengandung melalui satu hal. Ada yang ingat melalui satu hal apa? Dia tuh mengandung ini. Jadi teks anekdot itu kenapa dibilang perkenalan suatu cerita? Karena dia itu disebutin siapa yang mau cerita itu, kapan, bagaimana, gimana, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu krisis atau komplikasi. Ada yang tahu krisis atau komplikasi itu apa? Masalahnya. Kenapa bisa dibilang masalah? Ada yang tahu nggak maksudnya masalah di teks anekdot itu apa? Maksudnya misalnya nih ada mobil kecelakaan? Nggak ada kan? Nah, berarti maksud dari krisis atau komplikasinya adalah keadaan atau kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, contoh di cerita itu kan masalah dia salah menghitung keledainya. Dia kira-kira mau nggak ada masalah itu? Nggak mau kan? Nah, makanya dia bisa dibilang krisis atau komplikasi karena itu kejadian yang tidak dia inginkan. Nah, selanjutnya reaksi itu apa? Penyelesaian dari masalah yang tadi. Biasanya reaksi ini timbul dari siapa? Iya, benar, dari penyelesaian ini. Tapi reaksi itu biasanya didasarkan oleh tokoh. Yang bereaksi di situ siapa? Tokohnya atau penulisnya? Kalau kalian marah, misalnya saya marah, reaksi saya kan marah. Siapa yang marah? Saya. Misalnya di teks itu tertulis dia menggerutu. Itu menggerutu itu reaksi apa enggak? Nah itu. Jadi kuncinya kalian tahu di struktur teks anekdot itu kalau mana reaksi, kalian lihat. Misalnya dia marah, menggerutu itu sesuatu yang kata sifat itu. Nah yang terakhir koda itu apa? Menutup cerita. Biasanya dia berisi siapa? Kesimpulan. Biasanya dia itu ada kalimat kunci akhirnya, kemudian ada berapa tadi struktur teks anekdot? Yang pertama, yang kedua, tadi ciri-ciri teks anekdot ada berapa? 7. Struktur 5. Coba lihat halaman 24. Udah pernah jawab pertanyaan ini belum? Nah sekarang coba baca dulu ya ceritanya, terus diskusikan sama teman sebangkunya.
Yang halaman 34 ya. Ya. Yang ada yang mau jawab nomor 1 sampai nomor 5? Saya kan Bu. Iya. Ayo maju. Ini kan jawabannya baru sampai 3. Mungkin nanti di depan akan dijawab sampai selesai ya. Amin. Jadi Baik, Bapak. saya akan menghibur ya. Teks anekdot itu tujuannya ada 2. Apa aja? Menghibur dan ini. Strukturnya ada 5. Abstrak, orientasi, isi satu komplikasi, reaksi, abstrak. Nah, reaksi itu maaf ya, tadi itu yang saya suka tapi kata tahu juga. Nah, untuk kedepannya saya harap semoga kalian bisa rajin belajarnya, apapun yang kalian sekolahkan kembangkan. Terima kasih untuk hari ini. Untuk tutupnya ini kalau satu orang bisa berdoa ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.